MGMP, guru, alumni, praktisi ekonomi, praktisi kesehatan, psikolog, mitra lain seperti kepala desa dan ketua BUMDes Kabupaten Malang. Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, kegiatan real di jurusan atau di fakultas sebenarnya sebagian telah dimulai sejak bulan Juli 2020. Secara kelembagaan, PPKB ini dikelompokkan atau dikategorikan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh LP2M Fakultas Pancasarjana dan LP3 bersama dengan mitra. Kegiatan peresmian ini menandai dimulainya PPKB secara formal dan diresmikan juga dalam rangka Dies UM ke-66. Kami yakin dengan peresmian ini, yaitu peresmian PPKB adalah yang pertama kali di Indonesia. Kami mohon berkenan Bapak Rektor untuk memberikan arahan dan sambutan, serta secara resmi membuka kegiatan PPKB pasca suci UM tahun 2020. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga bangsa Indonesia. Demikian sambutan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan perwakilan Mitra UM yang pada kesempatan siang ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Zubaidah MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UM beserta seluruh jajarannya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan baik Malang Raya dari asisten, kepala dinas dan juga kepala cabang dinas maupun juga yang lain juga mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu serta peserta peresmian program pengembangan berkelanjutan ini. Kami dapat sampur dari wong Jawa ketiban sampur. Saya tidak ngerti apa yang harus saya sampaikan, tahu-tahu saya disuruh berdiri. Alhamdulillah, berarti ini menghargai saya. Terima kasih atas penghargaannya. Yang memang dari sekian ini yang paling tua saya. Karena 2 bulan lagi saya pensiun, berarti terima kasih. Nah, Bapak Rektor beserta Bapak Ibu undangan dan juga peserta semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Tentunya saya yakin Malang Raya pasti akan terima kasih, senang dengan adanya program ini, yaitu program peresmian program pengembangan kompetensi atau PPKB pasca studi. Saya yakin tidak semua guru yang ada di binaan kami utamanya di Kota Malang, khususnya TK, SD, SMP, itu ada yang kompetensinya ini stabil, ada juga yang meningkat, tapi juga ada yang menurun. Kalau ini nanti UM mempunyai program yang bagus ini, insya Allah kompetensi guru-guru akan stabil terus, minimal terpantau manakala dia ada penurunan. Memang penurunan kompetensi ini disebabkan berbagai masalah.
Tentunya nanti saya yakin dari pihak UM pun akan mempunyai pola-pola bagaimana menindaklanjuti pasca pelatihan ataupun pasca studi di UM ini menjadi guru baik itu PNS maupun non-PNS. Tentunya saya yakin UM kepingin gurunya ini mempunyai kompetensi bukan stabil tetapi meningkat. Harapan kami selaku pengguna Nyun Sewu itu tetap juga akan selalu meningkatkan. Perlu kami laporkan kepada Pak Rektor dan juga Bapak Ibu semuanya, kami bangga di Kota Malang ini utamanya. Saya yakin di Batu dan di Kabupaten tidak jauh berbeda. Setiap ada kegiatan nasional, baik itu melalui lomba, melalui seminar, melalui apapun yang dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dari Malang pasti ada perwakilan. Lomba pun, terima kasih. Ini yang perlu kami sampaikan. Bahkan kemarin Kementerian mempunyai program guru penggerak. Guru penggerak ini baru pertama kali dilakukan. Alhamdulillah, Malang yang terbanyak pesertanya. Artinya berarti ini membuktikan bahwa guru-guru Malang ini tidak mau statis, tidak mau hanya stabil, tapi inginnya meningkat terus. Dan memang itu karena tidak lepas dari kecerewetan dari dinas pendidikan maupun cabang dinas. Jadi cerewet, guru harus begini, begitu, yang akhirnya diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peserta terbanyak dan yang lulus pun juga lulus terbanyak. Alhamdulillah dalam waktu dekat mereka akan mendapatkan penguatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya Malang sebagai piloting dalam rangka peningkatan mutu guru melalui guru penggerak. Itu saja yang kami banggakan karena kita juga mitra UM yang banyak sekali kami dibantu, termasuk di dalam segala sesuatunya. Saya bisa berdiri di sini, ditunjuk sebagai kepala dinas, waktu itu diberi kepercayaan. Tadinya saya bingung, saya harus apa yang saya lakukan, saya itu tidak ngerti apa-apa, saya bukan orang pinter, tapi minimal saya bukan orang baik, ingin berbuat baik. Itu yang menjadikan saya kuat karena saya punya mitra perguruan tinggi yang banyak di UM. Pertama kali yang waktu itu saya jujuk juga UM, saya harus apa yang saya lakukan biar saya bisa bekerja di lingkungan pendidikan. Terima kasih sampai purna Bapak. Jadi alhamdulillah bimbingan dari UM yang akhirnya insya Allah tidak memalukan dari segi prestasi utamanya pendidikan yang ada di Kota Malang. Semua jenjang mulai dari PAUD sampai dengan SMA maupun SMK. Kira-kira itu saja, terima kasih, mohon maaf. Dan saat ini pun kami juga punya program yang mau bermitra dengan UM, mohon nanti bisa dibantu, difasilitasi sehingga tetap yang menjadi tujuan utama pada saat hari ini akan terwujud dengan baik. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama prosesi peresmian program pengembangan keprofesional berkelanjutan Pasca Studi Universitas Negeri Malang, dan untuk itu mohon berkenan naik ke atas panggung Rektor Universitas Negeri Malang, Ketua LP2M Universitas Negeri Malang, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malang, dan para perwakilan mitra UM. Saya di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, peresmian akan ditandai dengan pemencetan tombol sirine oleh Rektor Universitas Negeri Malang yang akan diawali oleh tayangan video singkat berikut ini.
dibunyikannya sirine, maka program pengembangan keprofesian berkelanjutan Pasca Studi atau PPKB Pasca Studi Universitas Negeri Malang telah resmi diluncurkan. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kembali ke tempat dan mohon Rektor berkenan tetap di atas panggung karena acara akan dilanjutkan dengan pidato Rektor Universitas Negeri Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Kota Batu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, yang terhormat para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, para ketua jurusan, para koordinator program studi, para dosen penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, yang terhormat para kepala dinas yang hadir secara daring, kepala sekolah, para kepala desa, para kepala BUMDes yang juga hadir secara daring, demikian juga para guru dan seluruh mitra serta para pemirsa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan untuk melakukan salah satu kegiatan yang secara formal menandai apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sejak UM ini berdiri, sejak IKIP dulu lahir. Tetapi sekarang lebih kita menekankan, memfokuskan kegiatan-kegiatan tersebut. Ibu Bapak, nama ini memang agak sulit untuk diingat. Jadi program pengembangan keprofesian berkelanjutan PPKB Pasca Studi. Sepertinya lebih enak kalau dibuka. Sederhananya begini Bu Bapak. Tadi sedikit saya sempat sampaikan pada Ibu Bapak di ruang kantor. Ini analog dengan dunia otomotif yang paling kita kenal itu ya Toyota, Suzuki, Honda. Semua itu punya program yang namanya after sale. Jadi pabrik itu bukan hanya pabrik Toyota, apapun jenisnya, bukan hanya memproduksi produk-produk yang memang high tech dengan akurasi presisi yang sangat tinggi, dengan mode yang sangat andal, itu saja ternyata tidak cukup. Tetapi dia menggunakan program yang kita sebut, yang mereka namai after sale, layanan purna jual. Yang itu tersebar dimanapun kita di seluruh negeri ini, pelosok negeri,
jadi layanan auto 2000 dengan berbagai namanya itu ada hadir, tidak lain adalah untuk mensupport, untuk mendukung bagaimana produk tersebut memang seperti yang diharapkan. Tentu kita tidak sesederhana perusahaan otomotif, tapi untuk memudahkan agar apa yang kita lakukan ini menjadi pemahaman bersama, saya menggunakan analog ini. UM dalam memerankan, menjalankan tugasnya, ini memang sudah ya tugas utamanya, mandat pokoknya memang mendidik, menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan. Mulai tahun 2000, UM juga ditambah mandatnya, semua program yang ada itu juga melahirkan, menghasilkan lulusan-lulusan yang non-kependidikan. Saat ini Ibu dan Bapak, UM itu ada 120 program studi yang tersebar di 36 jurusan. Jadi satu jurusan itu memiliki ada yang 6 program studi, ada yang hanya 1, kayak psikologi itu ya, 1 fakultas, 1 jurusan, 1 program studi. Tetapi yang lain itu ada sampai dengan 6 program studi. Nah, keseluruhan 120 program studi itu Ibu Bapak, semua ada di web kita, bisa kita cek. Jadi S3-nya kita ada 16 program studi, S2-nya ada 38 program studi, selebihnya itu S1 dan D3. Nah, terhitung mulai sebenarnya program ini sudah hampir di ujung, Ibu Bapak. Programnya memang satu kesatuan. Kita sadar UM ini dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Jadi apa yang ada di UM ini adalah milik kita bersama. Sebagai bagian ya dari pemerintah, UM memang mengambil langkah, mengambil kebijakan bahwa kita tidak bisa membiarkan seperti yang selama ini terjadi, bahwa Tridharma itu ya dharma meneliti, pertama mengajar tentu, mendidik, terus meneliti dan berkarya, publikasi dan mengabdi. Ini tiga-tiganya sejak kampus di negeri ini ada, memang ya tugas utamanya ya 3 hal itu, Tridharma itu. Hanya bedanya, kalau yang lalu ya sudah dilepas begitu saja. Jadi dosen mau mengabdi, ya mengabdilah. Paling-paling kalau nanti mau naik pangkat begitu, karena harus ada syarat pengabdian, barulah ada pengabdian. Itu kalau saya coba bicara apa adanya pada publik, pada masyarakat, pada Ibu Bapak semua seperti itu. Nah, karena sekarang semua didorong Bapak dan Ibu bahwa apapun yang ada di Republik ini harus memang bermanfaat, harus memang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Itu memang program yang ya dari waktu ke waktu akan dilakukan terus seperti itu. Konkretnya di kampus Ibu Bapak, kampus pun juga harus berkontribusi secara nyata untuk bisa memberikan mungkin pemecahan masalah, mungkin pendampingan, mungkin solusi-solusi terhadap problem yang ada di masyarakatan dari UM ini. Itu sekali lagi sudah dijalankan. Kalau saya baca secara garis besar, Ibu Bapak, tahun ini tahun kemarin dan berjalan sampai ini, itu program-program ini sudah dilakukan ada 899
yang kita hadirkan di sini ya, jumlah kegiatannya ada 801 kegiatan itu yang melibatkan di sini ada guru, kepala sekolah, ada kelompok-kelompok guru MGMP, ada praktisi, ada dan seterusnya. Itu 801. Nah, apa hubungannya dengan yang Aptesil atau yang kita namai dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini? Ibu Bapak, mulai 2016 ya, sudah 4 tahun yang lalu, itu saya memulai rektor itu tahun 2014, waktu itu masih kita mempersiapkan. Tahun berikutnya itu sudah ada program bahwa setiap dosen di UM itu mesti melakukan 1 kali penelitian, menghasilkan 1 publikasi dalam 1 tahun, dan dari hasil penelitiannya itu dia mesti melakukan 1 kegiatan pengabdian. Konkretnya, dosen UM sekarang itu ada 1060, Ibu Bapak. Artinya ada 1060 kegiatan pengabdian yang ini memang kewajiban orang per orang. Ibu Bapak, dosen UM tiap tahun itu ada kewajiban teken kontrak. Dia teken kontrak dengan pimpinan di fakultas, dekannya teken kontrak dengan rektor. Jadi begitu banyak aktivitas yang dilakukan. Ini kalau tidak dilakukan secara terorganisir akan membuat sesuatu yang kurang bermakna. Itu dari segi orang, Ibu Bapak. Sekarang dari segi jurusan saya sebut dari 36, setiap tahun dia punya aktivitas kegiatan, bisa pendampingan, bisa diklat, bisa pelatihan apapun, bisa conference, bisa workshop, seterusnya. Setiap jurusan minimal sebulan sekali. Artinya, 1 jurusan itu minimal 12 kali melakukan kegiatan itu dalam 1 tahun. Kalau jurusannya ada 36, berarti 360 ditambah 72, ada 400 lebih, Ibu Bapak, kegiatan yang dilakukan oleh jurusan. Nah, disinilah kita menerapkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan pasca studi yang tadi saya analogkan dengan di bidang otomotif. Artinya kami tidak hanya meluluskan saja, kami juga memberikan layanan untuk updating, upgrading terhadap skill, terhadap kompetensi, terhadap kecakapan yang dimiliki oleh lulusan kami. Singkat kata itu, Ibu Bapak, yang kita lakukan, dan kita memulainya memang dari rumah kecil kita, yakni dari Malang Raya inilah. Tapi apapun UM memang milik semua, pada akhirnya nanti akan berkembang lebih luas lagi. Pendampingan layanan yang diberikan tidak sebatas hanya untuk pendidikan saja, Ibu Bapak. Karena kami juga memiliki program-program studi yang non-kependidikan, katakanlah yang di ekonomi, ini ada Pak Dekan Ekonomi, itu ada akuntansi, ada manajemen, dan yang lain. Maka kalau desa sedang membutuhkan pendampingan bagaimana pengelolaan dana desa, UM dalam hal ini nanti Fakultas Ekonomi akan menyalurkan energi yang sudah memang disiapkan seperti itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Insya Allah sebagian besar lah, meskipun tidak semuanya, apa yang menjadi kebutuhan itu ada di UM ini. Inilah yang memang sekali lagi kita akan terus coba ajak kita bersinergi
Jadi dari pemerintah daerah dengan segala segenap perangkatnya, kami juga dari segala perangkatnya akan terus lakukan itu. Jadi kalau Kabupaten Malang seperti yang diprogramkan punya One Village, One Product misalnya seperti itu. Insya Allah kami siap untuk mendampingi. Kaitan dengan lingkungan, di sini ada biologi, Pak Dekan MIPA bisa menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan itu. Jadi pada intinya kita juga sudah melakukan bagaimana sih konkretnya kalau katakanlah sampai desa tertentu, Pak kami membutuhkan begini. Memang akan lebih baik itu kalau terkoordinasi, itu akan lebih sinergis, lebih hemat energi. Tetapi bisa saja kemungkinan itu kita lakukan juga sifatnya yang lepas. Jadi secara keseluruhan memang katakanlah kita memang kalau seperti guru misalnya kalau melayani satu per satu guru tentu kita juga energi kita habis, sementara dampak yang ditimbulkan tidak maksimal. Oleh karena itu, para kepala dinas pendidikan ini bisa, katakanlah setelah mengetahui, oh ini problemnya seperti ini. Jadi tadi saya sebut setiap bulan pada prinsipnya setiap jurusan itu berkewajiban untuk melakukan kegiatan pengabdian itu. Jadi di sini kegiatannya berkelanjutan, tidak one shot model sekali tembak urusan selesai, bukan. Jadi program kita, program yang kita rancang berkelanjutan. Jadi pada akhirnya setiap jurusan nantinya akan punya program kerja 5 tahun ke depan. Itu risetnya dalam hal apa, produk yang dihasilkan apa, sumbangan yang akan diberikan ke dunia industri, dunia usaha itu apa, dan layanan kepada publik, pada masyarakat yang akan disampaikan itu apa. Ini Bu Bapak yang sedang kita siapkan dan harapannya sekali lagi semua yang katakanlah stakeholder tadi yang saya sebut, jadi dari kepala desa, BUMDes, seterusnya yang memang merupakan katakanlah bagian dari yang memang kami layani, kami sebutkan itu bisa mencoba berkomunikasi, bisa memanfaatkan memang program-program yang kami tawarkan. Dalam waktu yang tidak lama kami juga akan punya, jadi kalau kita masuk di restoran itu ada daftar menu, jadi menu A, B, C, D, E sampai Z. Kita pun juga punya menu dalam hal pengabdian, menu yang bisa kita buat juga sama, A, B, C, C, dan seterusnya seperti itu. Dalam hal riset, dalam hal inovasi, dalam hal pengembangan, kita juga punya menu yang kita tuangkan dalam buku menu seperti itu. Analognya ke sana. Ibu Bapak, saya kira itu hal utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, untuk hal ini sekali lagi, monggo Bapak Ibu manfaatkanlah kami. Jadi kami punya program-program yang seperti ini. Tentu itu nanti bisa disesuaikan. Jadi kalau ini ada sebaran untuk sasaran jadi mulai Kota Malang, Kabupaten dan seterusnya ini untuk keseluruhan Jawa Timur. Kita memang ingin fokus dulu di Malang Raya, selepas itu kita mengembang ke lebih luas lagi, keseluruhan wilayah di Jawa Timur. Barulah kita memang yang selama ini sudah kita lakukan, ya memang sampai di Jayapura, bahkan saya sebut di Balikpapan, di Kaltara, di Riau, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kiprah kita. Jadi untuk menandai umurnya UM yang insya Allah ulang tahun tanggal 18 itu hari Ahad ya,
Ahad Oktober ini jadi ahad ini ahad lagi, kami ingin menandai usia 66 tahunnya UM ini dengan kiprah-kiprah yang memang betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat luas, khususnya masyarakat di Malang Raya ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Mengakhiri apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara peresmian PPKP Pasca Studi Universitas Negeri Malang hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhirnya saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti acara baik secara langsung maupun melalui daring hingga selesai. Dan kami persilahkan sebelum kita tutup untuk mengikuti sesi foto bersama. Kami undang seluruh undangan untuk naik ke atas panggung. Baik, kami persilakan untuk para kepala dinas dan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malang untuk mengikuti sesi foto bersama, dan tentunya sesi foto ini tetap dengan menjaga jarak. Baik, sekian terima kasih. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjejak kaki menapak bumi, melangkah pasti untuk cakrawala ilmu, jaga tradisi, bernas inovasi, lambungkan prestasi, menyatu dalam visi, menjadi perguruan tinggi unggul, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kependidikan. Didaulat sebagai kota pendidikan, Kota Malang menjadi rumah bagi cita anak bangsa. Ragam asa keilmuan berpadu harmonis dalam semangat pembaruan. Salah satu garda terdepan dalam pengembangan potensi insani termasuk pendidikan. Universitas Negeri Malang adalah perguruan tinggi yang mengembangkan sayap keilmuan dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran.
Kampus yang lebih dikenal dengan nama UM ini senantiasa berada dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kualitas UM sebagai institusi pendidikan yang unggul senantiasa menyediakan gerbong generasi pencetak kemajuan bangsa. Berdiri sejak 18 Oktober 1954, UM lahir dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Kemudian PTPG mengalami perubahan nama pada tahun 1957 menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP dan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP pada tahun 1963. Menjelang genap 5 dekade atau pada tahun 1999, transformasi dilakukan kembali dengan menjadi Universitas Negeri Malang yang dikenal hingga saat ini. 65 tahun berkiprah, UM telah mengokohkan diri menjadi salah satu bagian dari 12 lembaga perguruan tinggi kependidikan atau LPTIK dan termasuk dalam 20 kampus terbaik di Indonesia. Kampus 2 UM terletak tak jauh dari pintu masuk Kota Malang bagian timur, sedangkan Kampus 3 terletak tepat di gerbang masuk kawasan Heritage Makam Bung Karno, Kota Blitar. Melalui visi dan misi yang telah ditetapkan, UM mengabdikan diri sebagai The Learning University sejak tahun 2009. UM senantiasa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara profesional. Melalui jenjang diploma hingga doktoral, UM berkomitmen menciptakan insan yang berdedikasi pada dunia pendidikan. Lebih dari 34.000 mahasiswa UM tersebar dalam berbagai program pendidikan berkualitas dan bereputasi tinggi. Selain mahasiswa reguler, UM juga menerima mahasiswa luar negeri sebagai langkah melebarkan kiprah dalam dunia pendidikan internasional. UM selalu berupaya menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kependidikan yang bermutu dan unggul. UM memiliki 120 program studi dengan lebih dari 3.000 mata kuliah. Sebanyak 57 program studi telah terakreditasi A dan 46 program studi telah terakreditasi B. Program studi tersebut dibawahi dalam 8 fakultas yang antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Sejak tahun 2018, UM menerapkan kurikulum transdisipliner dan kurikulum berbasis kehidupan, life-based learning. UM juga mewadahi pengembangan diri dan prestasi sesuai bakat dan minat mahasiswa melalui 34 UKM yang terbagi menjadi kelompok penalaran, kesenian, olahraga, kesejahteraan, kerohanian, dan minat khusus. Dalam rangka menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan, UM senantiasa mengupayakan sarana penunjang akademik yang terbaik. Beberapa di antaranya ialah perpustakaan, masjid, fasilitas olahraga, dan gedung pertemuan yang representatif untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. UM juga mempunyai pusat pengkajian Pancasila, poliklinik, biro konseling corner sebagai bentuk pengamalan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa mencapai 500 jurnal ilmiah yang telah terakreditasi nasional hingga internasional. Keterlibatan UM pada pengabdian kepada masyarakat juga terus ditekankan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada.
UM juga menyelenggarakan kursus berbagai bidang keterampilan yang diwadahi dalam program pendidikan keterampilan otomotif, bisnis, teknologi informasi, dan industri. UM terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kerjasama nasional maupun kerjasama internasional, dengan total 200 stakeholder terkait. Di antara wujud nyata kerjasama yang telah dilakukan, yaitu proyek 4-in-1 antara UM dengan ISDB, Islamic Development Bank. Prestasi demi prestasi yang membanggakan telah UM torehkan, mulai dari skala regional, nasional, hingga internasional. UM merupakan kampus yang ramah dengan generasi milenial. UM senantiasa terus berkembang dan bekerja sama membangun bangsa. Ke depan, UM berkomitmen untuk menjadi pusat unggulan dalam bidang inovasi belajar. Universitas Negeri Malang senantiasa berkarya dan terus berkarya untuk bangsa. Bersama UM, kami belajar meneliti dan mengabdi untuk bumi pertiwi, memberikan kontribusi, gagasan, dan karya nyata. Universitas Negeri Malang, The Learning University.